Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, puji syukur dihadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berada pada kesempatan kali ini, yaitu menghadiri majelis ilmu, menghadiri ta'lim karena suatu kewajiban yang Allah bebankan kepada kita semua untuk menuntut ilmu. Dan orang-orang yang menuntut ilmu itu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Sebagaimana yang pada kajian-kajian yang telah lalu diungkapkan tentang keutamaan menuntut ilmu. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya setiap sesuatu yang indah, sesuatu yang kita bisa hadir, mungkin sehat kita, itu hakikatnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Mengucapkan alhamdulillah. Kita bisa hadir pada kesempatan kali ini, kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian salawat dan salam tetap terlimpah dan tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga beliau. Salawat dan salam pula kepada sahabat-sahabat beliau, dan salawat dan salam pula kepada orang-orang yang istiqamah memegang teguh ajaran Islam sampai hari kiamat kelak nantinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kali ini kita akan mengulas lagi, akan membacakan tentang kitab Ushul Tsalatsah, biar nanti pelajaran yang lalu mungkin diserap diulang-ulang, karena berkaitan ini nanti dengan akidah, akidah kita. Karena seseorang itu seandainya akidahnya kokoh kuat, seperti apa? Seperti bangunan.
Bangunan itu seandainya fondasinya kuat, maka kesananya itu akan kokoh kuat. Ya. Makanya kita itu diwajibkan dulu untuk bagaimana mengkaji akidah itu sahihah, ya, akidah yang benar. Ya. Agar apa? Agar amalan-amalan lainnya itu bisa mengikuti. Ya. Seandainya dari sisi akidah, ya, kita kurang misalnya, maka dikhawatirkan amalan-amalan lainnya pun nilai pahalanya atau bahkan tidak ada pahala karena basicnya itu tidak ada. Contoh misalnya kita sholat, ya, kita sholat, seandainya tidak wudu, sholat kita sah atau tidak sah? Tidak sah. Ya. Makanya sebelum sholat kita belajar dulu tentang bab thaharah, bersuci. Ya. Agar apa? Agar nanti sholat kita itu menjadi sah. Begitu pula dengan aqidatul Islamiyah. Ya. Kita mengkaji salah satunya ini adalah kita usul salatah. Syekh Muhammad At-Tamimi menjelaskan di dalam mukadimahnya, Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu rahimahullah annahu yajibu alaina ta'allamu arba'ina masail. Beliau memulai dengan kitabnya dengan menyebut basmalah. Ini Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semuanya ya dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dunia ini dikasihi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi. Akan tetapi Ar-Rahim, kasih sayang Allah itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. I'lamu rahimahullah. Kemudian beliau mendoakan pembaca, ya, semoga Allah merahmati yang baca ini. Annahu yajibu alaina ta'alamu arba'ina masail. Yakni kita itu wajib mempelajari 4 perkara yang kemarin itu diterangkan. Al-ula, yang pertama, al-ilmu wa huwa ma'rifatullah, yaitu ilmu mengenal Allah. Kemudian wa ma'rifatul nabi, dan mengenal nabinya, ilmu mengenal nabi kita Nabi Muhammad. Kemudian wa ma'rifatul dinil Islam bil adillah, dan ilmu tentang mengenal agama Islam dengan dalil-dalil yang sahih. Itu yang awal. Kemudian az-zaniyah al-'amalu bihi. Setelah kita mengetahui, ya, nanti akan mempelajari ilmu bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabinya, kemudian mengenal agama Islam dengan dalil-dalil yang sahih tentunya, kemudian kita mengamalkannya. Ya. Az-zaniyah al-'amalu bihi. Tidak cukup untuk mengamalkan. Az-zalisah ad-da'watu ilaihi. Kemudian kita setelah mengamalkan, kemudian berdakwah, mengajak orang dalam hal kebaikan. Kemudian ar-rabi' as-sabru 'ala adabihi. Kemudian yang keempat adalah bersabar. Ya, bersabar. Dijelaskan tadi ada apa? Ilmu kita mempelajari Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam. Kemudian apa? Al-amalu bihi, dan mengamalkan nantinya. Habis mengamalkan apa? Dakwah. Ya, mengajak dengan ilmu tentunya. Ini mengajak dakwah dengan ilmu. Ya, mengajarkan orang sholat yang baik dan benar misalnya. Mengajarkan tata cara wudu bagaimana sesuai dengan petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya.
Kemudian Allah as-sabru ala adafi, sabar. Ya, yang rame, ya. Yang ceramah harus sabar. Ya, yang ceramah harus sabar. Al-amalu. Nanti ada hadiahnya belum diambil di motor, ada. Nah, tapi yang khusus yang nggak rame, lupa di motor hadiahnya, anak-anak. Kemudian saya jelaskan, wadalilu qaulu ta'ala, adapun dalilnya, petunjuknya dari Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wal asri, demi masa. Ya. Ini Allah bersumpah dengan makhluk ciptaannya apa? Waktu. Kalau Allah bersumpah demi makhluk ciptaannya, menunjukkan bahwasanya makhluk ciptaannya itu sangat azim. Ya. Banyak sekali. Menunjukkan pula kita harus memperhatikan ya tentang waktu. Ya. Wal asri wal fajr wal duha. Nah, kalau kita boleh tidak bersumpah dengan selain nama Allah? Tidak boleh. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyraq." Barang siapa yang dia itu bersumpah yang tidak menyebut nama Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Ya, syirik asghar maksudnya. Bahkan bisa jadi syirik akbar. Ya, tergantung niat yang dia ucapkan. Innal insana lafi khusrin. Ya. Sesungguhnya manusia itu semuanya dalam keadaan merugi. Ya. Kita kabeh dalam keadaan merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu. Nah, kecuali orang-orang yang beriman. Ya. Orang beriman itu nanti di akhirat tidak akan rugi. Ya. Bahkan dia selamat nanti di akhirat, orang yang beriman. Kemudian dia beriman wa amilus shalihat. Dia mengamalkan amalan saleh, ya. Dengan ilmu tentunya. Dengan iman dia mengamalkan amalan saleh. Ya, kemarin syarat diterimanya amalan itu ada berapa? Ada 2. Yang pertama apa? Ikhlas, itu wajib. Yang kedua apa? Mutaba'ah sunnah Nabi. Ya, mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Salatnya, ya. Sallu kama ra'aytumuni usolli. Salatlah seperti aku salat. Ya. Salatlah kata Rasulullah seperti aku salat. Wudhulah seperti aku wudhu. Berzikirlah seperti aku berzikir, dan lain sebagainya. Nah, ini harus diperhatikan karena syarat diterimanya amalan ini ya sangat penting. Bahkan Rasulullah SAW senantiasa meminta agar apa? Agar amalannya itu diterima. Apa doanya? Habis subuh biasanya Rasulullah SAW doa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala, dan amalan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat penting ya. Wa amalus shalihat wa tawassaw bil haq. Kemudian setelah kita beramal ya. Habis itu apa? Wa tawassaw bil haq, saling menasihati dalam hal kebaikan, hak yang benar. Ya, misalnya ada temannya yang nakal, ya, ada temannya yang nggak sholat, maka ingatkan, ya, untuk sholat. Misalnya, nggak mau, misalnya, ya sudah, kita tugasnya hanya mengingat. Saling menasihati. Misalnya ada temannya yang curang, gak jujur, maka nasihat. Ini termasuk juga apa?
termasuk juga berdakwah, ya, watawasau bil haq, saling menasihati yang benar. Karena agama Islam itu ad-dinu nasihat. Agama Islam itu adalah agama nasihat, ya. Maka kalau tidak ada amal ma'ruf nahi munkar, nasihat tadi, maka kejahatan, kemaksiatan itu bisa merajalela di muka bumi ini. Bisa apa? Banyak orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah kita berdakwah, saling menasihati, ya, maka watawasau bis sabr, maka sabar. Ya, maka bersabar. Ya. Nah, orang yang enggak menerima nasihat dan sebagainya, maka itu urusannya dia. Maka seorang dai atau seorang pengurus, ya, misalnya yayasan, ya, kalau mendahulukan, ya, tentang keikhlasan dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya dia bersabar. Ya. Seharusnya seorang dai atau seorang yang lainnya mendakwahkan kebenaran, ya, kalau dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bersabar. Ya, harusnya dia bersabar. Qala Syafi'i rahimahullah taala, kemudian Imam Syafi'i mengatakan, semoga Allah merahmatinya, "Law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya, kata Imam Syafi'i, seandainya Allah itu menurunkan apa? Surat ini saja sebagai hujjah, sebagai petunjuk, ya, sebagai petunjuk untuk ala khalqihi, makhluk ciptaannya, ila hadza surat ila kafatu, maka cukup surat ini. Jadi surat Al-Asr itu, ya, kandungannya itu sangat luar biasa. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan hal demikian, karena semuanya mencakup ilmu, mencakup mengamalkan ilmu, mencakup juga mendakwahkan, mencakup pula bersabar. Ya. Dan ini merupakan al-Islam, rangkaian dari apa? Agama Islam. Kemudian Bapak Bukhari rahimahullah taala, kemudian Imam Bukhari mengatakan, semoga Allah merahmati Imam Bukhari, babul ilmu qabla qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum kita berkata dan beramal. Jadi Imam Bukhari di dalam kitab beliau itu apa? Bab pertama kali itu apa? Al-ilmu qabla qawli wal amal. Ya, kita itu berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Ya, syaratnya tadi kan, kalau orang itu berapa? Tadi udah ikhlas artinya amal. Kemudian apa? Mutaba'ah, artinya mencontoh apa yang dipraktekkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dengan berilmu, maka amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau tidak berilmu? Ya kan? Maka amalannya itu asal, bisa ngarang-ngarang, ya. Makanya kita pentingnya untuk belajar, ya, untuk mengkaji, ya, untuk belajar agama Islam. Ya, berbeda bil ilmi qabla qawli wal amal, maka kita itu harus berilmu dulu sebelum kita beramal. Ya. Apa syarahnya di sini? Ya. Syarahnya Bismillahirrahmanirrahim yang awal tadi, ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka setiap ucapan, ya, kata Nabi Muhammad SAW, setiap ucapan kullu
setiap ucapan atau perkataan penting yang tidak dibuka dengan zikir, maka dia terputus. Ya. Makanya kita itu kalau melakukan sesuatu yang itu penting, ya, maka dahulukan sunnahnya itu dengan ucapan bismillah. Ya. Bahkan Bahkan kebiasaan Nabi Muhammad SAW selalu diawali dengan ucapan bismillah. Ya, kemarin itu kan ada adab, ya kan, yang dipraktekkan tuh, adab makan. Itu kita pertama mengucapkan bismillah, samillah kata Rasul. Kemudian apa lagi? Waqul biyaminika, makan dengan tangan kanan. Waqul mimma yadika, makan yang terdekat dahulu. Ya. Yang ada dekat-dekat, ya, diambil duluan. Ya, ini termasuk adab dari makan. Ya. Fungsinya apa kalau kita mengucapkan bismillah sebelum makan? Salah satunya agar apa? Agar kita makan itu tidak bareng sama syaitan. Ya, bahkan Rasulullah SAW itu senantiasa menulis surat, ya, menulis surat itu mulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Seperti apa? Seperti ketika Nabi Muhammad SAW menulis surat ke Raja Heraclius, ya, Raja Romawi, untuk masuk Islam. Ya. Apa bunyi suratnya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Abdillah wa Rasulih ila Iraqil Azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad dan utusannya kepada Heraclius Raja Romawi. Ya. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika menulis surat kepada Ratu Bilqis, apa bunyinya? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka mulailah dengan kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ketika kita marah, ini diperhatikan. Bahkan ketika kita marah, ya, sunnah Nabi Muhammad SAW bisa kita marah. Kadang kita itu, misalnya ada hilang kunci atau lain sebagainya, kumpul sedang ngamuk-ngamuk, bahkan mungkin setan disalah-salahin. Ya, ini gara-gara setan ini hilang mungkin kunci atau buku atau lain sebagainya. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, seandainya dia mencela seperti itu, maka setan itu semakin besar, bertambah besar, malah menggodanya asik. Oh, dikipas-kipasi sampai marah dia benar-benar. Maka kata Nabi Muhammad SAW, katakanlah Bismillah. Ketika marah itu, ya, ya, ucapkan Bismillah. Kemudian dalam hadis itu, maka setan itu akan kecil, ya, sekecil lalat, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Ngomong-ngomong setan, ini tahu gak? Setan, jin itu diciptakan dari apa? Api. Ya. Dan iblis itu merupakan dedengkotnya syaitan. Ya. Kemudian Syekh Muhammad dalam kitab beliau juga mengatakan, "Ya'lam rahimahullah annahu yajibu 'alaina ta'allumul arba'in masail." Bahwa saya ketahuilah, semoga Allah merahmati kita semua, sesungguhnya wajib bagi kita semua untuk mempelajari 4 perkara. Ya, seperti yang disebutkan tadi. Ya.
Apa itu ilmu? Ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah. Ilmu ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian ilmu ma'rifatul dinil Islam, mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalil ya, yang sahih tentunya ya. Karena syarat dari diterimanya amalan seseorang itu harus berilmu, harus mencontoh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah SAW ya, mewajibkan kita itu untuk menuntut ilmu sampai apa? Sampai kita itu kalian lahir ya, belajar itu terus. Baik ketika muda, tua, jangan malu-malu. Ada dua golongan orang itu yang tidak agak susah menerima ilmu atau agak susah menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah memiliki sifat ya, ada orang yang susah mendapatkan hidayah atau susah mendapatkan ilmu, memiliki dua sifat. Yang pertama malu. Ya, ini malu dalam hal yang buruk. Misalnya nggak mau tanya tentang masalah agama, nah, tidak malu menghadiri majelis taklim misalnya. Maka ini susah untuk mendapatkan ilmu atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah orang sombong. Susah. Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga seseorang dalam hatinya itu apa? Ada rasa kesombongan walaupun itu sedikit. Kemudian ditanya oleh para sahabat, apa itu sombong? Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Ya, kesombongan itu apa? Menolak kebenaran dan menyepelekan, menghina manusia. Nah, ini tidak masuk surga. Bagaimana kalau misalnya rumahnya bagus, kendaraannya bagus, na'luhu hasan wa thiyabuhu hasan, ya, itu tidak termasuk golongan sombong. Orang enggak apa-apa, ya, rumahnya bagus, kendaraannya bagus, pakainya bagus, ya, ini tidak termasuk golongan sombong. Yang namanya sombong ini dalam hadis ini adalah orang yang senantiasa menolak kebenaran dan merendahkan, menghina manusia. Ini termasuk ancaman, jadi tidak masuk surga dalam hatinya. Seandainya apa? Seandainya ada kesombongan di dalam hatinya. Yang dimaksud dengan kesombongan di sini adalah menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul-Nya dan menyembelihkan, menghina manusia. Jadi orang yang tidak susah mendapatkan ilmu atau hidayah adalah orang yang malu, yang tidak pada tempatnya, dan kemudian orang yang sombong. Maka menuntut ilmu, Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Allah menyatakan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Ya. Surat Al-Imran ayat yang ke-18. Maka Allah memuji orang-orang yang memiliki ilmu. Bahkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pula disebutkan, wa qul rabbi zidni ilma. Dan katakan, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku, petunjuk kepadaku.
Agar apa? Agar senantiasa kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mubarak Allah mengatakan pula dalam kitab ini, wala a'lamu ba'da an-nubuwwati darajatan afdal min bathil ilmi. Aku tidak mengetahui ada suatu perkara yang lebih baik kedudukannya setelah kenabian daripada menyebarkan ilmu. Di sini ada ilmu agama. Wala a'lamu ba'da nubuwwati darajatan afdal min ba'thil ilmi. Aku tidak mengetahui ada satu perkara yang lebih baik kedudukannya setelah kenabian daripada menyebarkan ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu ini dibagi dua. Yang pertama ilmu dunia. Ilmu dunia. Kemudian banyak turunannya juga tentang ilmu dunia ini. Kemudian ilmu syariat agama. Ya. Ilmu dunia ini, yang pertama ilmu dunia, dibagi menjadi tiga. Ya, ilmu dunia ini dibagi menjadi tiga. Ada yang fardhu ain dan kifayah. Kemudian ada yang mubah, ada yang halal. Ilmu dunia fardhu ain wajib, ya. Ilmu dunia ini termasuk ilmu yang penting juga, ya. Bahkan derajatnya itu sampai wajib, bisa wajib. Seperti apa? Seperti tentang ilmu kedokteran, ya. Belajar ilmu kedokteran, kalau tidak ada apa operasi misalnya, operasi ini dan sebagainya, tentang ilmu dunia dengan ilmu kedokteran. Seandainya tidak ada yang mengajarkan, maka apa melalui wasilah ilmu kedokteran tidak ada yang sembuh. Gitu. Maka bisanya bersifat wajib. Seperti ilmu juga ilmu tentang peperangan, ya. Ilmu persenjataan, ya. Pertahanan. Ini bisa jadi fardhu ain dan bisa jadi kifayah, artinya kalau sudah dilaksanakan satu atau beberapa orang, yang lain gugur kewajibannya. Seandainya tidak ada yang melakukannya, maka berdosa, bisa jadi seperti itu. Ya. Ilmu dunia, ilmu dunia, ya tadi dibagi menjadi fardhu ain yang pertama. Yang kemudian yang kedua mubah. Ya, ilmu dunia yang bersifat mubah, ya, seperti ya ilmu dunia yang bermanfaat, misalnya tata cara apa masak, masak yang enak misalnya, atau bikin ini dan sebagainya, ini yang bermanfaat, pokoknya itu bersifat mubah. Kemudian ilmu dunia yang bersifat halal. Contohnya apa? Ilmu togel. Wah, itu halal. Ya. Ilmu tentang apa? Kucelak, misalnya gitu kan, itu halal. Jangan dipelajari. Ya, bisa dipelajari, ya bisa aja dipelajari. Ya. Tapi apa? Tapi halal. Tidak boleh kita mempelajari ilmu itu tersebut. Atau misalnya ilmu meramal. Meramal besok ini akan ada kejadian ini dan itu dan sebagainya. Ini tidak boleh, sifatnya haram. Ya. Jadi ilmu dunia itu ada yang bersifat fardhu ain dan kifayah, ada yang mubah dan ada yang haram. Ya, ada yang haram. Ini kalau dicatat lebih enak. Ya. Nah, ini kan kita membahas kitab ya sebenarnya. Kalau dicatat lebih enak, nanti ada pertanyaan, ada hadiahnya. Ya,
yang ramai dan nyimak ya udah lewat. Ya. Ya, tadi hukumnya ada yang hukumnya fardu ain dan kifayah, ada yang mubah, ada yang haram. Kemudian ilmu syariat agama dibagi juga menjadi 3 bagian. Ya. Fardu ain yaitu ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Ya. Semua ilmu yang harus diketahui oleh setiap hamba dan dalam menjalankan aktivitas keagamaannya. Ya. Sifatnya fardu ain, contohnya apa? Sholat, wudu. Nah, ini kewajiban yang harus dipelajari tentang akidah. Nah, ini agar apa? Agar kita bisa beramal dengan itu semua nantinya. Al-Imam Ahmad berkata, wa yajibu an yatluba min al-ilmi ma yaqumu bihi dinuhu. Wajib baginya untuk menuntut ilmu, an yatluba min al-ilmi, menuntut ilmu ma yaqumu bihi dinuhu. Ya. Dengannya ia bisa menjalankan agamanya. Ya, maka penting untuk mempelajari ilmu ini, ya, kayak tentang cara wudhu, sholat, mengaji. Nah, ya. Kemudian apa lagi yang sifatnya fardu ain? Ada yang tahu? Zakat. Nah, ini sifatnya harus dipelajari. Ya. Faqulul ilma yaqumu bihi dinuhu. Semua ilmu tentu menegakkan agamanya. Kemudian beliau berkata, al-fardul ladzi yajibu alaihi fi nafsihi la budda lahu min talabihi. Al-fardu kewajiban alladzi yajibu alaihi, yang wajib bagi dirinya, fi nafsihi, untuk melakukan fi nafsihi la budda min talabihi, maka yang wajib harus dituntut ilmunya. Salah satu contohnya adalah bagaimana tata cara sholat sesuai dengan tuntunan Nabi. Jadi kita wajib untuk mempelajarinya, mengkajinya. Ya. Agar apa? Agar sholat yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan dan dituntutkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian di sini dijelaskan mithlu ayyi syai'in. Seperti apa? Dia berkata, alladzina la yas'amuhu ja'alahu salatahu wa siyamuhu. Yang tidak boleh, yang tidak tahu, maka wajib tahu, seperti sholat dan puasa. Tata cara puasa, tata cara sholatnya. Mau gak mau wajib untuk mempelajari ilmu tersebut. Ya. Begitu pula tentang ilmu berdagang. Ya, bagaimana adab-adabnya dagang agar apa? Agar terhindar dari riba misalnya. Ini wajib untuk mempelajari. Kemudian tentang nikah, nah, ini wajib untuk dipelajari juga. Ya, tentang nikah, rujuk, cerai, nah, ini penting. Yang sifatnya wajib yang harus diketahui oleh kita semua. Ya. Yang tadi sifat ilmu itu adalah fardu ain dalam syariat yang kita harus pelajari. Kemudian fardu kifayah. Ya. Ini tentunya ilmu ini harus diketahui oleh sebagian orang, maka sebagian yang lain akan gugur kewajibannya. Ya. Contohnya apa? Ilmu usul fikih, ya. Usul hadis, mustalah hadis, tafsir. Ini kalau nggak mungkin semua belajar, gitu. Nggak mungkin semua belajar. Maka ini ilmu tersebut bersifat fardu kifayah. Kemudian
Tadi tentang ilmu bersifat fardu ain, fardu kifayah, kemudian sunnah. Nah, ini mustahab, sunnah atau mustahab yang boleh-boleh saja mempelajarinya, seperti ilmu-ilmu yang tidak wajib bagi seseorang. Contohnya di sini dijelaskan adalah ahli fatwa. Ini ilmu yang bersifat dibolehkan saja, boleh kita mempelajarinya. Perihal dalil-dalil petunjuk yang menjelaskan tentang pentingnya ilmu, ya, ilmu syar'i tentunya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innal ulama warasatul anbiya, innal anbiya'i lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warathu ilmu. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, akan tetapi warathu ilmu, mewariskan ilmu. Ya. Maka penting ilmu ini. Maka sesungguhnya orang yang berilmu, kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama, ahli ilmu. Ya, orang yang berilmu adalah orang yang juga bermanfaat bagi yang lainnya. Khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Sampai di situ, maka kita wajib untuk menuntut ilmu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut ya untuk mempelajari ilmu, terutama ilmu. Nanti kita akan mempelajari ilmu bagaimana mengenal Allah, tentang tauhid, kemudian tentang Nabi kita Nabi Muhammad, ya, dan dari ilmu tentang dinul Islam bil adillah, dengan dalil-dalil yang syar'i. Demikian mungkin sebentar lagi Isa, ya. Ada pertanyaan atau saya nanya? Ya, sebentar saja mengkaji kitabnya. Ya. Ayo bocah, ada yang tanya nggak? Yang akhwat? Atau saya yang nanya dapat hadiah? Hah? Oke. Di dalam ya, pertanyaannya, kalau siapa aja boleh jawab. Sebutkan yang tadi saya utarakan. Ilmu tentang apa saja yang perlu kita ketahui. Gak apa-apa Mas, silakan. Ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal Nabi Muhammad SAW, ilmu mengenal agama Islam. Agama Islam, Masya Allah, dikasih. Gak apa-apa. Enggak. Terima kasih. Ya. Ada yang lain? Halo. Kemudian
Makanya kan kalau dicatat itu masuk. Nah, kalau dicatat enak malah. Pertanyaan berikutnya, nanti dikasih hadiah, gak apa-apa, lumayan. Oh guys, sebutkan, ya. Di dalam surat Al-Asri, orang yang orang yang semua manusia merugi kecuali ada 4 cirinya yang tidak merugi. Sebutkan. Boleh. Kita jawab. Ulangi lagi. Pak. Sebutkan aja. Iya, enggak apa-apa. Wa amilan shalihat. Bahasa Indonesianya semuanya merugi kecuali orang yang beriman. Kemudian enggak urut dong. Beriman. Semuanya ini nih. Semua manusia rugi kecuali orang yang beriman. Kemudian beramal soleh. Ya, terus berdakwah kan, watawasau bil haq watawasau bis sabr, itu kan saling menasihati kebenaran lah gitu. Kemudian watawa sober dan bersabar. Ya. Yang pertama tadi apa? Semua manusia merugi kecuali yang beriman. Artinya beriman itu meyakini Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya, keimanan. Kemudian beramal setelah beriman. Kemudian berdakwah dengan ilmu, tentunya dakwanya, bukan sembarangan dakwanya. Ya, kemudian habis itu bersabar. Ya, makanya para nabi itu tidak ada yang kecewa. Kenapa? Karena dia tugasnya cuma menyampaikan. Adapun orang nggak ngikutin lain sebagainya itu urusan mereka. Makanya mereka itu banyak bersabar. Ya, Masya Allah. Sabar. Apa yang Muslim? Tahu tak? Lumayan. Kemudian apa lagi? Yang apa? Tadi kan ilmu ada ilmu syariat agama, ya, itu dibagi menjadi 3. Ada yang sifatnya 1, 2, 3. Ya, mubah haram. Oke, sip. Contohnya baru air. Contohnya baru air. Mempelajari kata sholat. Ya. Ya, ilmu tauhid haram. Apalagi itu ya. Dapat doanya. Dapat ya, habis duitnya. Oke. Apa? Ini teman. Habis itu. Jazakallahu khairan ya. Nah, apa ya? Nantinya
tetap kita harus mengulang lagi. Belajar tauhid itu diulang-ulang terus karena basic, ya, karena basic. Basic itu apa? Permulaan. Kalau misalnya tauhidnya nggak bisa, susah, maka kesananya itu akan hancur. Ya, maka amal-amal itu akan hilang kalau tauhidnya itu enggak secara baik kita untuk mempelajarinya. Ya. Sebenarnya ada hadiah di motor, ya, tapi ini ramai jadi nggak jadi. Ada hadiahnya ya. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sudah masuk isya ya. Ya. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa